Nah, sekarang ini sangat mungkin ekonomi itu akan tumbuh di atas 5,5%. Mungkin juga 6%. Tapi tadi, kualitas dari pertumbuhannya itu sangat mungkin rendah. Maka nggak akan nyambung antara tingginya pertumbuhan ekonomi dengan keresahan masyarakat. Komunikasi yang terbaik itu adalah komunikasi yang jujur. Mengatakan bahwa kita belum bisa mencapai itu akan jauh lebih dihargai daripada mengatakan kita sudah sampai di situ, kita sudah selesai. Nah kan Bu, tapi kita tetap akan bisa tumbuh tinggi lah di atas 5%. Iya, kan tinggal didorong dengan apa kan? Artinya kalau kita tidak peduli dengan kualitas, ya kita akan didorong dengan apa? Kalaupun angka itu benar, tumbuh bisa tinggi, satu semester ini adalah 5,45, tapi yang mana nih yang tumbuh? Apakah yang di bawah itu juga ikut tumbuh? Karena kalau kita pakai pendekatan Pancasila itu bagaimana mereka itu dihargai dengan bekerja, Thomas. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membedah pidato Presiden tanggal 14 Agustus kemarin tentang RAPBN 2027. Untuk itu kami mengundang ekonom senior Bu Henry Saparini. Salam Pancasila, Bu. Salam bersama. Matur suwun sudah kembali lagi ke sini. Ngikuti apa enggak kemarin pidato 14? Wah, materi ada di mana-mana ya, jadi kita bisa ikuti di mana-mana gitu. Karena kami itu sebagai publik awam itu kan Ya. mendengarkan pidato itu sebenarnya sudah capek gitu. Jadi rutinitas ya. Jadi rutinitas. Terus apa istilahnya? Pasti yang ramai itu nanti pasti yang kepleset-keplesetnya. Gitu. Kalau kayak yang kemarin yang ramai tukang kupas bawang upahnya 700.000 ya, gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Padahal forumnya kan forum penting sekali. Ya. Untuk sebagai acuan ketika kita itu merencanakan nanti APBN 2027 itu parameter-parameternya apa yang dipakai, dan itu nanti akan menjadi panduan buat DPR sama kementerian untuk membahas kan gitu kan. Nah, bantu kami untuk ke publik ini memahami isi-isinya itu apa saja sih, apa yang baru atau ada yang jadi positif atau enggak gitu. Mulai dari kesan umum dulu. Seperti apa pidato APBN 2027 jadi semestinya setiap Hari Kemerdekaan kan harus ada 2 pidato ya Mas. Yang satu adalah pidato kenegaraan, yang satu adalah pidato pengantar nota keuangan. Nah jadi harusnya itu kalau pidato kenegaraan itu lebih kepada ajakan gitu untuk menyelesaikan bersama berbagai permasalahan. Nah artinya sebagai pemimpin negara ini jujur mengatakan kita ada masalah ini, mari kita selesaikan secara bersama. Nah, kita ada masalah ini, tapi jangan khawatir. Besok kita akan selesaikan bersama-sama. Bagian saya di sini, bagian masyarakat ada di sini. Nah, baru setelah itu, cara menyelesaikannya itu diterjemahkan dalam angka, di dalam nota keuangan. Nah, tapi ini kan sekarang dalam pidato kemarin itu semakin tereduksi. Ya, tereduksi pesan seorang pemimpin untuk melihat kondisi ekonomi, sosial, dan selanjutnya sekarang ini seperti apa dan harus diselesaikan dengan apa, itu nggak muncul. Karena mungkin lebih menceritakan apa yang sudah dilakukan. Tetapi tidak ada evaluasi ya, yang sebenarnya evaluasi itu sudah dilakukan oleh publik dengan sangat luar biasa. Sangat banyak masukan yang diberikan, tetapi itu tidak dijawab. Nah, harusnya kan dijawab dan kemudian jawaban itu ada pada angka-angka. Nah, sehingga harapannya itu kan di dalam pidato kenegaraan itu akan ada harapan baru dari seluruh rakyat Indonesia. Bahwa setahun ke depan mari kita bekerja keras karena pemerintah akan melakukan ini dan kita bagian kita di situ. Nah, gitu. Nah, apa jadi itu yang gelisahnya sudah didengarkan kan? Nah, jadi tidak ada ungkapan tentang keresahan yang dilakukan. Padahal harusnya di situ kan keresahan, jadi ada
ada masalah bersama yang nanti kita selesaikan bersama. Nah, itu tidak tertangkap. Jadi lebih kepada satu sisi pemerintah melakukan ini, tujuannya adalah untuk ini, tetapi pendapat dari publik itu tidak muncul di situ. Dan apa yang akan pemerintah respon dari pendapat-pendapat publik itu tidak muncul. Nah, jadi sayang, akhirnya yang banyak dikomentari itu adalah nota keuangan. Padahal harusnya orang namanya juga pidato kenegaraan itu kan harus lebih kepada pada isu-isu kebangsaan gitu loh, yang menjadi keresahan seluruh masyarakat itu secara umum. Nah, jadi karena tadi kita sudah bicara secara umum itu tidak tertangkap, akhirnya yang didiskusikan lebih kepada angka-angka. Berapa sih pertumbuhan ekonomi tahun depan? Ya, padahal kita mestinya kan akan membicarakan bagaimana ekonomi lebih berkualitas tahun depan. Gitu. Jadi kita tidak mempermasalahkan lagi apakah 5,61 itu benar atau tidak, ataukah 5,29 itu benar atau tidak. Mestinya bukan itu, karena bagi masyarakat itu saya ikut tidak di dalam pertumbuhan itu. Saya terlibat tidak di dalam kegiatan ekonomi itu. Nah, sehingga kalau kita sekarang bicara angka ya, sebagai seorang analis gitu ya, target itu adalah 6% 2027. Sampai dengan pertengahan tahun 2026 itu kan pertumbuhan ekonomi kan 5,45. Ya, Nah, dua kuartal ya. Betul. Nah, artinya 2 kuartal terakhir ini harusnya didorong oleh sumber ekonomi apa? Nah, itu kan yang kepengen di apa namanya? Didengar oleh masyarakat gitu. Karena rasanya kalau dari konsumsi rumah tangga tidak. Nah, apakah pemerintah kemudian akan mendorong lagi dengan spending-nya pemerintah atau belanja pemerintah gitu? Rasanya iya. Karena pertumbuhan dari belanja itu cukup signifikan ya, artinya hampir 7% gitu. Tapi belanjanya di sektor apa itu kan yang sebenarnya yang sangat diharapkan. Kalau belanjanya lebih kepada seperti tahun lalu yang itu dinilai kurang inklusif, nah itu kan menjadi sayang sekali. Nah, jadi akhirnya kita kalau bicara tentang loh kok spendingnya kok jadi gede banget. Itu artinya kan kita butuh pendanaan yang gede gitu. Nah, ternyata memang kalau kita melihat tahun 2027 itu kalau dilihat dari angka yang diproyeksikan oleh pemerintah sendiri, kan rata-rata nilai tukarnya itu seperti sekarang, 17.000 sekian. Jadi tidak akan ada penguatan nilai tukar, gitu kan. Jadi artinya kondisi gelombang investasi atau gelombang ekspor gitu, atau kepercayaan market gitu kepada ekonomi Indonesia, oh kayaknya masih sama nih. Karena mereka masih menilai nilai tukar kita harganya masih segitu. Gitu. Terus kalau kita lihat untuk membiayai dari belanja pemerintah tahun depan, itu kalau proyeksi pemerintah yang kemarin dipidatokan, itu kan yield atau suku bunga dari utang pemerintah kepada publik, itu akan lebih tinggi, Mas. Artinya proyeksi 2026 mungkin 6,7 sampai 7, tahun depan itu 6,9, gitu kan. Jadi artinya, oh ini artinya kan kepercayaan publik terhadap surat utangnya pemerintah semakin rendah, itu semakin kecil. rendah, gitu. Nah, jadi ini kan yang menjadi catatan-catatan pelaku usaha. Kalau pemerintah itu saja sudah mematok 6,9 yang itu dinilai zero risk, tidak ada risikonya kan. Artinya swasta harus berkompetisi dengan pemerintah yang 6,9. Artinya biaya modal akan semakin besar nih di 2027 gitu. Nah, jadi ada beberapa catatan-catatan itu yang itu baru sebagian ya. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu kan lebih pada bagaimana menyelesaikan isu yang sangat fundamental, Mas, yakni kelangkaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya PHK. Dengan angka dari sumber manapun PHK itu meningkat, gitu kan. Dan penciptaan lapangan kerja itu masih tetap terfokus kepada sektor-sektor informal tadi gitu. Nah, jadi kenapa tidak dijawab bahwa keresahan anak muda ini yang sekarang itu
BNPL itu, buy no pay later, kan berarti utang dulu kan. Anak muda yang utang dulu itu sudah 15 juta orang. Gitu. Dan jumlah akunnya itu lebih dari 46 juta. Jadi kalau misalnya alasannya itu untuk gaya, untuk lifestyle saja kok belanjanya, saya kok nggak yakin. Artinya itu pasti akan ada sebagian itu yang untuk kebutuhan dasar. Iya. Nah, karena mereka memang tidak bekerja kan. Untuk sehari-hari aja udah nggak ada. Betul. Nah, jadi artinya sebenarnya yang sangat kepingin didengar itu adalah para penganggur muda yang mereka itu harus beraktivitas dan mereka harus memenuhi kebutuhannya, akhirnya mereka menggunakan pembiayaan-pembiayaan yang seperti itu. Dan itu bahaya sekali kalau udah begitu. Udah nggak ada harapan gitu. Nah, jadi karena itu tadi, kalau dalam pidato itu tidak, misalnya nih ya Mas, kalau yang sering kita diskusikan itu MBG misalnya. MBG kita sekarang pendekatannya akan berubah. Kita tidak akan lagi menggunakan vendor-vendor besar, tetapi akan dilakukan oleh UKM-UKM, anak-anak muda untuk memenuhi kebutuhan MBG di sekolah-sekolah. Wah, itu akan ada harapan, Mas. Gitu loh. Jadi kalau kemarin kan pidatonya hanya MBG akan sekian. Kita akan sedikit mengurangi di 2026. Yang ditunggu itu bukan hanya pengurangan atau pemberantasan korupsinya saja, tetapi bagaimana pendekatan MBG itu menjadi harapan bagi anak muda. Saya bisa bekerja di situ tidak hanya sebagai sopir atau sebagai pengantar makanan. Nah, jadi akan lebih inklusif gitu, lebih membuka. Betul. Jadi itu yang sebenarnya intinya adalah besok akan ada investasi-investasi kelasnya menengah yang produknya akan dibeli oleh pemerintah. Anak-anak muda silahkan mereka berproduksi. Nah, ini kan banyak, Mas. Nah, yang itu yang mestinya harus ada pada pidato kenegaraan tadi. Jadi mengubarkan semangat seluruh pihak, tidak hanya pelaku market yang besar, tetapi anak-anak muda ada harapan ini nih 2027. Walaupun aku hanya dapat sedikit, tapi ini ada peluang-peluang. Nah, gitu. Itu yang rasanya kemarin itu sangat ditunggu-tunggu dan itu belum muncul. Miss opportunity-nya di situ ya, kesempatan. Jadi saya khawatir kalau seperti ini nih nanti jadi akhirnya tidak hanya konsolidasi saja, tetapi ya udah deh kita cari mana yang kira-kira loss-nya paling kecil. Nah, kalau itu kan berarti sebenarnya yang kita khawatirkan. Jadi orang tidak hanya yuk kita konsolidasi tahun depan. Konsolidasi itu artinya masih survive gitu kan. Masih bisa dapat untung walaupun kecil. Tapi kalau sudah kita pilih opsi, pasrah gitu ya, pilih opsi yang kita lebih ruginya paling kecil. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Jadi kalau di situasi seperti ini malah harusnya kita malah melompat kan gitu kan. Nah, tapi kalau kan Bu, tapi kita tetap akan bisa tumbuh tinggi lah di atas 5%. Iya. Kan tinggal didorong dengan apa kan? Artinya kalau kita tidak peduli dengan kualitas, ya kita akan didorong dengan apa? Apakah investasi, asal investasi dibuka, walaupun kita tidak punya SDM-nya, walaupun kita nanti hanya diambil SDA-nya misalnya gitu, value added-nya kita dapatnya kecil, asal ada gelontoran investasi, yang memang ekonomi tumbuh. Tapi tidak inklusif tadi. Gitu. Tidak inklusif. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa pemerintah di tengah kemudian setelah sejauh ini ya, mulai Agustus tahun kemarin, gelombang ketidakpuasan, protes, bahkan evaluasi atas program-program besarnya itu sendiri, itu kan terus terjadi, terus muncul. Koreksi dari pasar keuangan, koreksi dari lembaga-lembaga keuangan itu kan juga ada gitu kan. Kenapa itu tidak menjadi semacam masukan ke pemerintah bahwa kita sedang tidak baik-baik saja? Apa sih pentingnya pemerintah itu menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, everything as it is gitu kan, dan tahun depan nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu cari aman aja gitu. Itu kenapa, Bu? Kalau zaman sekarang ini justru yang di komunikasi yang terbaik itu adalah komunikasi yang jujur. Mengatakan bahwa kita belum bisa mencapai itu akan jauh lebih dihargai daripada mengatakan kita sudah sampai di situ, kita sudah selesai. Nah, satu artinya dari sisi komunikasi, Mas. Yang kedua, menurut saya tidak merasa bahwa perlu ada koreksi yang cukup fundamental. Misalnya tentang KDMP.
Saya rasa kalau pemerintah mau mendorong koperasi, fine, nggak masalah. Tapi yang diharapkan itu adalah koperasi yang memang sesuai dengan bentuk koperasi dan juga mengikutkan masyarakat untuk bisa mendapatkan benefit dari situ. Nah, itu yang sebenarnya yang diharapkan itu kan adanya di situ. Tapi ini kayaknya tunggu aja deh. Jadi keyakinannya itu terlalu besar bahwa kalau selesai KDMP itu dibangun semua, maka akan mendorong ekonomi di daerah-daerah atau di desa-desa. Nah, ini kan yang kemudian tidak ada evaluasi terhadap kerja-kerja teknokratik. Bahwa konsepnya itu kita bisa terima, mau MBK oke, karena secara politik itu privilege. Mau KDMP boleh karena itu juga privilege dari presiden. Tapi yang harus dilakukan itu kan satu adalah pendekatannya. Dan yang kedua adalah teknokratiknya. Tata kelolanya. Tata kelolanya. Nah, itu yang kenapa kemudian tidak seolah-olah tidak merasa perlu ada koreksi karena merasa udah nggak ada yang salah gitu. Ya, karena ini akan menjadi semacam jawaban akan faktor penting apa yang harus dievaluasi. Karena kan kita ngomong government ini, Bu. Ngomong sebuah apa istilahnya, sebuah sistem besar yang kemudian melibatkan banyak. Oke, memang ada presiden sebagai pemimpin kepala pemerintahan. Tetapi kan kemudian ada juga menteri-menteri yang membantu. Apakah kemudian subsistem ini sama sekali tidak bisa memberi koreksi atas berbagai macam hal yang tadi disebut sampaikan? Jadi ini kan sebenarnya dalam kebijakan publik itu kan ada stakeholder yang mestinya bisa menjaga ini ya. Tapi kalau kita sekarang melihat banyak sekali langkah-langkah strategi pemerintah yang tidak hanya konsepnya mungkin kurang detail dan PR teknokratiknya belum siap, tetapi sebagai pengawas, ya pengawas itu siapa? Satu pengawas di parlemen itu kan juga tidak berjalan, dengan banyaknya muncul kebijakan-kebijakan program-program baru yang itu kayak Bandung Bondowoso gitu. Terus juga forum-forum intelektual yang sudah diadopsi tapi bukan untuk didengarkan, tapi untuk mendengarkan. Berapa forum saja yang sudah dibuat kan. Profesor, Tetapi itu untuk menjelaskan, bukan untuk mendapatkan masukan gitu. Nah, itu kan stakeholder yang sangat dipentingkan. Sekarang satu lagi adalah media. Media kurang apa sebenarnya kan untuk memberitakan, mau media online maupun media cetak maupun yang media apapun lah, kurang apa gitu. Jadi ini karena jadi pilar-pilar di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi itu tidak bekerja dengan semestinya gitu. Kalau itu kemudian bisa ada ruang untuk bekerja, saya rasa jauh lebih sehat. Mana ada diskusi publik tentang pemerintah akan berpindah dari pendulum kanan ke pendulum kiri. Enggak ada diskusinya. Misalnya sekarang, semua bicara bahwa negara harus hadir, negara harus hadir. Itu kan kita udah diskusi lama banget kayak gitu. Tetapi bagaimana kehadiran negara? Nah ini kan harus diterjemahkan. Harus ada orang yang memiliki ilmunya, mengkonsepkan sehingga tidak kemudian sekarang ini bebas diterjemahkan apa itu negara hadir. Jadi termasuk tentara ngurusi koperasi diterima gitu. Nah, jadi karena apa sih definisi negara harus hadir? Padahal harusnya peran negara yang besar itu bukan pada penguasaan maupun pelaksanaan kalau definisi saya ya. Tetapi peran negara yang besar adalah peran negara di dalam mengkonsep pembangunan agar ada partisipasi seluruh pihak itu yang besar. Nah, ini kan sangat beda. Nah, kalau artinya kalau kita intinya adalah bahwa pembangunan itu adalah kebersamaan, partisipasi dari semua pihak, maka tidak ada arah pembalikan menjadi resentralisasi seperti sekarang. Jadi government heavy sekali ya. Jadi ini yang perlu menurut saya diskusi-diskusi ini harusnya dibuka. Tapi bukan diskusi-diskusi para akademisi saja atau analis saja atau aktivis saja, tetapi karena ini adalah kepentingan negara dan bangsa yang
rezim ini akan merubah arah pembangunan, mari kita pikirkan bersama. Gitu. Jadi bukan definisi dari satu pihak gitu. Saya kan masuk ke detail-detailnya. Target pertumbuhan. Nah, itu kan selama ini kemarin juga kayaknya menjadi sesuatu yang selalu dibanggakan bahwa kita di atas rata-rata dan sebagainya. Ketika negara lain tidak baik-baik saja, global ekonomi global juga ada banyak tantangan, tapi kita mampu mempertahankan 5% selama satu kuartal itu. Tapi kan kemudian itu tidak nyambung dengan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ketika pemerintah membanggakan itu, para pedagang di pasar, para pelaku ojek online, para UMKM itu semuanya mengeluh. Nah ini surplus ini di mana kan gitu pertanyaannya. Tapi tahun ini, tapi tadi itu sudah disampaikan Bu Henry bahwa tidak ada evaluasi tentang kondisi pertumbuhan ini. Tahun depan malah ditargetkan meningkat lagi. Ini kira-kira dari mana sumber surplusnya pertama. Terus yang kedua, apa konsekuensinya terhadap kondisi atau kontribusi dari berbagai macam sumber daya ekonomi yang ada di masyarakat ini untuk mencapai 6% itu. Betul. Jadi ini kan sekarang dari sisi konsep dulu, Mas. Ini kan ada dua pandangan. Yang satu adalah yang penting pertumbuhannya tinggi dulu, setelah itu redistribusi lagi. Trickle down effect itu. Ya. Jadi orang diem aja nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya kamu kebagian deh. Lewat pajak, lewat BLT, lewat ini. Yang satu lagi itu adalah kita akan mendorong ekonomi ini, tapi semua harus ikut. Nah, semestinya pesan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang ini. Yang kedua, semuanya ikut. Semuanya ikut. Jadi yang disebut dengan demokrasi ekonomi itu tidak hanya merasakan hasilnya, tetapi juga ikut di dalam menghasilkan. Karena itu adalah dignity. Ya, jadi itu adalah rasa kemanusiaan, harga diri. Itu sila kedua gitu loh. Nah, jadi ini yang harusnya kalau kita memilih yang kedua tadi, maka detail dari sumbernya dari mana sih? Nah, baru nyambung dengan masyarakat. Nah, sekarang ini sangat mungkin ekonomi itu akan tumbuh di atas 5,5%. Mungkin juga 6%. Tapi tadi kualitas dari pertumbuhannya itu sangat mungkin rendah. Maka nggak akan nyambung antara tingginya pertumbuhan ekonomi dengan keresahan masyarakat. Yang ini benar, yang ini benar. Nah, padahal yang harus dicari itu adalah tadi menyatukan antara. Tapi itu mungkin ya Bu ya secara. Kalau saya ngelihat soalnya beberapa kali pidato presiden itu ngerasa ya jalan satu-satunya itu seolah kemudian ya modal SDA ditertibkan gitu kan. Nggak kemudian bagaimana ekonomi masyarakat bergerak gitu. Karena ini tadi kan yang penting besarannya, Mas. Kalau pendekatannya adalah keyakinan bahwa ekonomi harus tumbuh tinggi. Tadi tidak bicara nomor satu itu adalah inklusifnya. Iya. Nah, kalau tinggi dan inklusif pasti konsep-konsep pembangunannya akan berbeda dengan yang penting tinggi dulu. Iya. Nah, kalau yang ini kan, kalau kita kan misalnya, punyanya kok SDM-nya itu SMP ke bawah. Oke, kita pilih lapangan pekerjaan yang cocok dengan mereka. Padat karya yang gitu ya. Kalau yang ini kan, oke, kita dari investasi kita dorong. Investasi apa aja, mintanya apa kita kasih. Ya akan tumbuh tinggi. Buka tambang sebanyak-banyaknya. Gitu selesai. Konsumsi itu yang penting tumbuh 5%. Perkara itu 40% ke bawah yang konsumsi, atau itu 40% yang di atas, nggak penting. Tapi yang penting ekonomi konsumsinya itu tumbuh tinggi. Nah, saya rasa pendekatan yang seperti itu itulah yang menjadi masalah sekarang ini. Jadi yang dipertanyakan itu adalah bagaimana ekonomi itu tumbuh inklusif. Itu yang tidak terjawab. Dan tidak diberikan analisa juga bahwa selama ini kita tidak inklusif kan gitu. Betul. Kita belum bicara ketidakpercayaan publik terhadap angka. Gitu. Oke lah, kita nafikan dulu lah ketidakpercayaan terhadap angka. Kita bicara yang kalaupun angka itu benar, tumbuh bisa tinggi. Satu semester ini adalah 5,45. Tapi yang mana nih yang tumbuh? Apakah yang di bawah itu juga ikut tumbuh? Karena kalau kita pakai pendekatan Pancasila itu bagaimana mereka itu dihargai dengan bekerja, Mas. Nah, ini kayaknya karena semakin banyak orang yang sulit mendapat pekerjaan, artinya dianggap bahwa sila
kelima atau pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu seolah-olah itu tangan di bawah. Padahal bukan. Jadi pemahaman pasal 34 itu adalah pemberdayaan. Dan itu kesalahan itu yang akhirnya menjustifikasi kenapa MBG itu jadi perlu kan. Karena orang asalkan dikasih makan gitu. Betul. Padahal harusnya kan diberdayakan itu biar anaknya. Jadi orang miskin penerima MBG harusnya dia bukan sebagai objek tetapi subjek. Kita udah sering diskusi. Artinya dia terlibat dalam itu. Nah, ini yang saya. Industrialisasi. Apakah juga tidak diadres di isu di pidato kemarin? Ini kan soalnya salah satu yang kemudian menjadi concern ya kemarin kaitannya tadi dengan PHK, dengan 1 juta sarjana menganggur. Itu kan karena kita mengalami deindustrialisasi. Betul. Gimana kalau soal deindustrialisasi? Jadi memang deindustrialisasi ini belum bisa kita balikkan, ya. Sementara waktu kita sangat sempit, itu diskusi kita terus. Nah, apakah kemarin diadres di dalam pidato itu di dalam topik hilirisasi? Nah, padahal beda antara hilirisasi yang hanya membuat 1-2 level downstream dengan hilirisasi yang membangun industri, Mas. Ini kan yang penting melakukan downstreaming. Tetapi konsep industrinya belum dibangun. Ini yang sayang. Karena akhirnya, karena belum ada konsep industrialisasinya, akhirnya ya udah ini udah tak buat turunannya 1 level, 2 level, tapi di dalam negeri nggak ada yang nyerap. Ya udah kita ekspor. Gitu. Jadi harusnya hilirisasi itu bersamaan dengan pelaksanaan dari industrialisasi. Itu satu. Dan sekarang ini kan lebih, kalau kita lihat industri manufaktur, itu pertumbuhan yang tinggi itu lebih didorong oleh 2 sektor saja. Yang pertama adalah pertambangan, turunan pertambangan, yang kedua adalah turunan dari perkebunan. Perkebunannya juga cuma CPO. Tapi yang menyerap tenaga kerja dari tadi itu kita diskusi, itu kan mestinya industri manufaktur yang sangat luas. Mereka yang hanya menanam cabai terus jadi industri turunan atau hilirisasi cabai yang membuat ada industri olahan cabai. Itu enggak. Atau kita bicara tentang singkong yang turunannya juga menjadi sangat banyak, ya itu tidak. Nah, itu adalah hilirisasi yang inklusif tadi. Dan itu tidak tercermin lagi-lagi di itu belum ada. Karena kalau itu ada di dalam pidato, pasti akan jadi harapan, Mas. Ini kita akan lakukan di daerah-daerah, setiap kabupaten harus ada industri. Kan harusnya begitu, Mas. Itu kenapa sih, Bu? Kita itu kok begitu, istilahnya, dalam tanda petik ya, mohon maaf, picik sekali memahami komoditas itu hanya sebatas CPO, sebatas nikel, sebatas. Karena kan kemudian kalau ngomong hilirisasi secara utuh, secara keseluruhan sumber daya yang kita punya, berapa jenis komoditas yang kita bisa tanamkan, berapa jenis mineral yang kita bisa ekstraksi gitu kan. Dan masing-masing itu kan punya rantai nilai sendiri yang kalau dieksplorasi, diberi insentif di masing-masing rantai itu kan luar biasa panjang. Tapi kenapa kita itu fokus sekali ke industri yang sangat ekstraktif dan yang paling gampang gitu loh. Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa juga, kalau kita harus fair, kita tidak bisa menimpakan kesalahan ini itu pada rezim yang sekarang. Rezim yang kemarin-kemarin aja tidak. Jadi ini sudah terjadi pada beberapa rezim. Karena deindustrialisasi itu sudah mulai sejak 2005. Berarti sudah 20 tahun, Mas. Ini terjadi. Jadi menganggap bahwa sisi produksi itu harusnya diseimbangkan dari sisi konsumsi. Karena kalau heavy-nya itu adalah untuk menjaga inflasi, yang penting harganya murah. Karena di dalam negeri itu tidak bisa compete dengan harga murah, maka akhirnya kebijakan perdagangannya itu sangat longgar, dipenuhilah pasar itu dengan produk-produk impor. Akhirnya yang di sisi produksi, mereka tidak bisa berkompetisi dengan produk-produk impor tadi. Terjadi lebih dari 20 tahun, Mas. Nah, jadi kalau sekarang mau membalikkan, itu kan harus pakai prioritas. Yang mana dulu? Oke, kita mulai dengan produk-produk impor yang bisa dengan import substitution yang sifatnya lebih inklusif. Itu kan bisa toh, Mas. Impor opo gitu. Impor tepung tapioka, impor tepung kelapa. Itu kan hanya kita kelapanya aja ada, tetapi belum jadi tepung. Nah kan cuma begitu, Mas. Nah kalau itu dilakukan baru
kita industrialisasinya itu jangan terus berpikir sekarang ini kan hanya investasi yang giant. Tidak pernah berpikir tentang bagaimana mendorong investasi yang sifatnya menengah. Iya, dengan membuka itu sebagai sebuah rantai nilai, saya pikir partisipasi publik. Betul, udah otomatis itu. Betul. Kampus akan menyesuaikan, industri investor lokal akan menyesuaikan. Pentahelik di daerah-daerah itu akan ada gitu. Nah, itu lagi-lagi pertanyaannya kenapa itu tidak di saya kan bukan sesuatu yang baru didengar pemerintah gitu. Kenapa itu tidak diadopsi sebagai sebuah pendekatan? Itu banyak banget Mas masalahnya. Pertama memang lalai tadi. Lalainya itu bisa macam-macam. Bisa karena kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi karena kita ini kuota impor itu kan sumber korupsi gitu kan. Mempermainkan kebijakan-kebijakan itu juga sumber korupsi. Jadi gabungan antara korupsi, bukan korupsi uang, korupsi kebijakan tadi dengan tidak belajar dari negara lain bahwa negara yang mereka bisa mendorong industri manufakturnya itu karena memang mereka fokus menjaga produktivitasnya, menjaga mereka. Nah ini kita tidak. Jadi yang penting adalah barangnya. Kita cukup dengan bisa mengkonsumsi. Nah itu beratnya kita. Tenaga kerja. Ya. Tadi kita sudah sempat menyinggung, tapi ini saya ingin mendalami juga anak-anak muda itu kan yang paling bersuara di ruang medsos. Betul. Mereka yang terlepas dari posisinya hari ini tidak sedang menganggur, tidak sedang bekerja atau bukan menjadi pengangguran terbuka gitu. Tetapi mereka yang paling kritis terhadap dan mereka yang paling merasakan dampaknya. Kesadaran untuk melihat saya 6 bulan ke depan bisa kerja atau enggak itu kan mereka yang paling aware. Betul. Ada nggak yang kemarin itu bisa dilihat sebagai memberi ruang atau memberi harapan untuk kita nggak tunggulah nggak apa-apa sabar dulu 6 bulan ke depan misalnya. Ini tidak diadres dengan jelas. Jadi seolah-olah gini Mas, cara berpikirnya itu lebih kepada kalau investasi itu saya dorong, kalau suku bunga saya jaga, nanti otomatis akan ada lapangan pekerjaan. Padahal kita puluhan tahun juga sudah ngerti kalau di Indonesia itu problemnya adalah karena itu ada di sektor realnya. Jadi si anak-anak ini tidak akan terserap. Karena semakin investasi yang masuk itu adalah padat tenaga kerja dan padat modal dan padat teknologi, semakin mereka tidak akan bisa diikutkan. Nah, ini kan yang mereka menjadi sangat cemas. Kenapa sangat bersuara? Karena ini kan masa depan mereka. Kalau mungkin yang udah seumur saya gitu kan, ini kecemasannya tidak sebesar mereka. Nah, kekhawatiran untuk menjadi sandwich generation itu kan bagi mereka tuh momok. Gitu. Jadi tidak ngerti kapan kira-kira saya akan bisa dapat pekerjaan atau nunggu berapa lama itu kan nggak jelas. Sementara kita juga tidak seperti Filipina misalnya yang juga membuka lapangan pekerjaan, mendorong mereka bekerja dulu di luar. Seolah-olah itu tidak mengganggu nasionalisme. Padahal menurut saya dengan sebuah strategi mendorong anak-anak sementara di dalam negeri itu tidak ada lapangan pekerjaan, mereka bekerja di luar, itu sebenarnya training gratis secara makro. Karena mereka akan bisa belajar banyak hal di luar. Tinggal pemerintah dengan teknologi, oh Henry di sana udah belajar A, oh Mas Win sudah belajar I. Kualifikasinya sebagai tenaga kerja juga meningkat otomatis gitu ya. Iya, jadi karena di dalam negeri kan mau training di mana, in-house training, wong industrinya aja nggak jalan. Tapi dengan begitu mestinya begitu mereka pulang ditangkap. Begitu ada investasi di dalam negeri, kita butuh ini, mereka akan pulang kok Mas. Ya, saya sangat heran ketika kemudian isu itu tidak diadres dengan proper ya, karena kemudian sekitar mungkin awal Agustus itu kan Kompas bikin headline gede banget, 1 juta sarjana menganggur, terus atasnya ada fotonya Wapres gitu ya. Fotonya Wapres itu mungkin hanya ngerjain aja, tetapi message-nya bahwa 1 juta sarjana. Ini kan jadi kayak ironis sekali loh Bu. Ketika kita itu bangsa yang sebenarnya jumlah sarjananya masih sangat kecil itu pun 1 jutanya itu menganggur gitu. Ini kan sesuatu yang kalau negara tidak menjadikan ini sebagai sebuah hal yang dianggap bermasalah gitu.
Ini kan sangat mengkhawatirkan. Betul. Jadi sebenarnya ini kan jadi kayak kalau kita melihat ekonomi sosial Indonesia, itu jadi kayak kita melihat sesuatu yang dari luar itu sehat. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu tulang-tulangnya itu osteoporosis, Mas. Kropos gitu. Kropos. Nah, jadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi anak-anak muda ini kan bukan anak-anak muda yang tidak mau bekerja dan tidak bisa bekerja, tapi tidak ada kesempatan. Jadi artinya kalau di-create lapangan pekerjaan tadi loh yang saya sangat gampang tadi. Ada kelangkaan minyak goreng. Minyak goreng ada tapi harganya mahal. Bikinlah industri minyak goreng dengan mewajibkan perkebunan CPO itu ada DMO yang akan diolah di setiap kabupaten yang mereka mengolah itu. Itu kan sesuatu yang mestinya simpel. Jadi menyelesaikan tadi kelangkaan minyak goreng, terus inflasi minyak goreng, lapangan pekerjaan, terus pendapatan yang meningkat. Itu nanti akan bergulir multiplier-nya itu. Jadi itu baru satu gitu kan, Mas. Atau kasarnya tuh sekarang kalau kita ngomong nikel gitu. Nikel kan sekarang kayaknya tuh nggak ada yang bisa ngolah di dalam negeri. Padahal ada produk-produk yang bisa dikerjakan oleh kelas menengah, industri-industri menengah. Tapi perlu ada DMO, kebijakan domestic market obligation, mewajibkan sekian persen harus menjadi bahan baku bagi industri-industri, kasarnya itu sendok, garpu, itu kan kita impor kok. Nah, yang kayak begitu itu, ini kan mestinya harus difikirkan gimana caranya ada lapangan pekerjaan, gimana caranya ada lapangan pekerjaan, gitu Mas. Dan itu belum ada ya, semacam yang saya itu sampai gemes kenapa nggak Bu Hendri aja yang bisa menginstruksikan gitu. Nah, menarik sekali kan ketika misalnya CPO misalnya kan kemarin bahkan ada ide bikin pasar pasar komoditas sendiri biar katanya kita bisa menentukan. Lagi-lagi kan itu hanya ngomong hulunya, ngomong hilirnya, produknya, nilai jualnya di. Tapi kalau misalnya itu tadi ada 50%-nya di demo kan gitu. Alah, kita sekian persen lah, yang itu aja sudah membuat lapangan pekerjaan di daerah itu luar biasa. Karena satu lagi kemarin itu ada momen yang saya nggak tahu lagi-lagi ini disconnecting-nya di mana ya. Presiden itu juga mengundang BRIN, Bu, peneliti-peneliti BRIN. Yeah. Ya lagi-lagi bayangan saya, harusnya ide-ide industrialisasi, ide-ide pengembangan rantai nilai itu munculnya di sana. Tapi kan ternyata yang dipamerkan kan ya industri yang penelitian-penelitian sangat basic banget gitu loh, nggak ada yang itu. UKM di Malang itu sudah bisa bikin keripik, yang ini itu dari kapan gitu loh. Nah itu maksudnya gini, kenapa tidak ada orkestrasi yang kita punya BRIN, kita punya sumber daya, kita punya 1 juta anak sarjana menganggur, ini kenapa tidak ada yang bisa mengkonekkan ini dan tidak ada menjadi strategi yang saling menyelesaikan masalah? Ya, jadi menurut saya itu sekarang ini menjadi silo-silonya itu semakin banyak. Jadi kalau kita lihat secara struktur ada kepompong-kepompongnya sendiri-sendiri. Ini Menko makin banyak, Mas. Jadi ada Menko yang bicara tentang tenaga kerja, pendidikan sendiri, ada yang tentang ekonomi, industri. Nah, ini yang mengorkestrasikan itu tidak ada. Jadi semakin saya mau bangun industri ini, misalnya tadi, saya butuh SDM yang kayak begini, mintanya kemana nih? Nah, jadi yang menjadi white paper bagi semuanya, ini kok nggak ada nilai and match-nya gitu. Jadi semakin banyak Menko bukan semakin meringankan kerja presiden di dalam melakukan pembangunan ini, tetapi seolah-olah semakin terpisah-pisah, koordinasi semakin sulit. Nah, artinya ini kan perlu solusi segera nih. Harus ada nih di level siapa. Oke, mestinya misalnya di level wakil presiden misalnya Mas gitu ya. Atau mestinya ini di level Bappenas gitu. Karena kalau Menko perekonomian itu satu level dengan Menko yang lain. Bappenas ini yang justru harus ditarik sektornya di bawah presiden. Jangan Menteri Keuangan yang di bawah presiden. Tetapi Bappenas ini yang bicara bahwa tahun depan itu prioritasnya adalah ini. Baru setelah itu lintas Menko gitu. Karena tujuannya adalah untuk itu tadi, membuat lapangan pekerjaan lewat ini. Sekian juta dari ini, sekian juta dari ini, sekian. Nah, jadi ini yang kemudian baru di mainstreamingkan per Menko. Tapi kan udah terkoordinasi. Dan di penilaiannya Bu Hendri kita punya kapasitas itu.
Artinya teman-teman di Bappenas misalnya yang harusnya bisa lah Mas. Mereka eselon satunya yang teman-teman itu kan direktur-direkturnya. mereka kan orang-orang yang cerdas ya. Tapi yang penting itu kan diberikan guideline. Iya. Jadi Sama political willingness-nya itu. harus apa gitu. Tapi kalau itu tidak jelas ya, jadi kayak mau ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya Mas? Gitu. Padahal sekarang kalau saya itu sudah berpikir sekarang ini, kalau kita lihat TKD itu kan tahun 2027 itu sedikit naik 40 triliun. 5% kira-kira. Tapi masih Tapi di bawah 2025 setelah dipotong. Jadi, nah artinya ini kan juga perlu ada pendekatan baru. Kalau memang pemerintah akan memotong TKD, walaupun itu sebenarnya haknya mereka, tapi pemerintah tetap mau memotong itu, mana kebijakan transisinya? Yang tadinya mereka sangat bergantung pada pusat, sekarang harus mengupayakan sendiri. Kan harus ada kebijakan transisi. Harus dikasih bekal inovasi-inovasi mendorong investasi daerah tanpa APBD. Nah ini sekarang saya sudah mulai diskusi dengan daerah-daerah. Ada loh cara untuk melakukan itu. Obligasi daerah itu? Bukan obligasi Mas, sebenarnya investasi-investasi, dana-dana investasi, crowdfunding itu yang ada di masyarakat itu banyak Mas. Yang penting itu adalah pemerintah daerah bisa nggak mensupport itu. Kalau tadi misalnya Mas, membuat industri pengolah minyak goreng tadi. Cuman butuh paling 40 miliar Mas. Kalau 40 miliar, terus diaspora dari kabupaten itu, atau dari beberapa kabupaten di situ, turunan. Marketnya jelas. Ya, jadi tinggal pemerintah daerah itu meminta, ya tadi tuh, misalnya KDMP itu hanya jualan minyak goreng yang seperti itu tadi. Terus kemudian MBG hanya membeli minyak goreng yang kayak begitu. Ini kan yang kita harapkan gitu. Iya. Jadi harus ada political will untuk ada keperpihakan kepada itu tadi. Jadi keputusan politik itu dipakai untuk memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin. Pemerintah itu kalau senjatanya itu kan bukan anggaran. Senjata yang unlimited itu adalah kebijakan. Kebijakan. Gitu. Dan itu selama ini masalahnya yang dapat manfaat itu bukan publik gitu kan. Nah, hanya teman-teman mereka gitu kan. Korupsinya di kebijakan, ini cilokoil gitu. Terakhir soal kebijakan, soal pengangguran. Yeah. Pemerintah membanggakan, itu kayaknya rilis bulan Juli ya terakhir. Kita terendah dalam sejarah jumlah pengangguran terbukanya. 4,95 atau berapa. Padahal kemudian definisi, saya baru tahu kemarin ngobrol dengan teman-teman ekonom yang lain, definisi pengangguran itu hanya satu jam per hari selama 7 hari. Selama 7 hari itu sudah dianggap bekerja kan gitu kan, dibayar atau tidak itu. Nah ini kan kayak semacam apa ya? Kenapa sih begitu membanggakan angka dalam tanda petik? Tapi ketika secara faktual masyarakat itu jumlah penganggurannya itu sedang tinggi sekali. Nah, harusnya kan lebih dalam lagi ya. Artinya kita tidak berhenti kinerjanya itu pada yang nganggur turun. Atau yang bekerja bertambah. Tapi mereka bekerja di mana? Iya. Kalau termasuk komposisi formal informal itu. Iya, ya karena tidak peduli. Informal itu dianggap dia bekerja. Secara statistik yes, karena tadi 1 jam per hari selama 1 minggu terakhir. Tapi kan kita harusnya lebih dalam lagi. Mereka kan informal. Informalnya itu bukan informal yang mereka bisa bekerja di beberapa tempat gitu, yang konsultan itu kan informal Mas, tapi kan pendapatannya itu bisa memenuhi kebutuhan. Ini bukan. Lebih tepatnya itu kalau di kampung itu nyebutnya tenaga kerja serabutan. Nah, jadi kalau itu yang menjadi concern, maka harusnya kan reportnya lebih detail lagi. Ini kita memang pengangguran turun, tetapi ternyata informal yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sekian. Karena itu kan nanti konsekuensinya adalah pada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada yang mereka itu tidak bisa memenuhi sendiri. Nah itu jadi karena berhenti pada angka pengangguran terbuka saja. Jadi seolah-olah ya udah selesai. Gitu. Padahal kita membangun itu kan membangun orang, bukan membangun angka. Gitu. Soal petani ya. Ini kemarin saya juga kemarin mencoba mencari tahu ini. Rasanya lagi-lagi yang dibanggakan tuh hanya hal-hal yang artifisial. Tetapi kondisi bahwa bagaimana
pertanian hari ini menghadapi tantangan musim, menghadapi tantangan kerawanan pangan. Tahun depan itu katanya JP Morgan laporan terbarunya kemarin, kita itu ternyata rentan soal pangan. Itu kemudian apakah juga tidak diadres secara proper di pidato nota keuangan kemarin? Ya, kalau kita lihat pada pidato-pidato pemerintah sebelumnya, itu kan nggak ada kekhawatiran terhadap pangan. Justru bicaranya swasembada, beras, produksi jauh lebih tinggi, kita sudah artinya kan ini tidak dianggap ada masalah yang cukup signifikan. Karena kalau kita bicara tentang pertanian, semestinya kan kita pertaniannya tidak hanya beras, tidak punya jagung, kedelai. Terus tadi loh, yang misalnya kita bicara cabai. Cabai itu kan bisa jadi barang ekspor, bahkan kita lada bisa jadi barang ekspor. Nah ini tidak, siapa sih yang sedang merancang kebijakan ini sehingga pertanian itu betul-betul pertanian yang sangat luas. Gitu. Nah sekarang ini hanya yang dibanggakan dari produksi beras, mungkin jagung dan kedelai, mungkin ya kalau itu angkanya benar. Tapi justru sekarang ini masyarakat itu spending atau belanja terbesar dari produk-produk pertanian itu kan bukan pada 3 hal tadi, tetapi pada spending-spending yang lain. Jadi kalau misalnya kita melihat apa yang dilakukan oleh sampai hari ini, dia memberikan subsidi pertanian yang sangat tinggi. Sehingga dia itu untuk beberapa komoditas dia itu menjadi eksportir terbesar dunia. Karena sangat murah. Tetapi untuk produk pertanian yang lain, dia bukan untuk tujuan ekspor, Mas. Tetapi untuk menjamin pemerintah bisa menyediakan produk pangan dalam negeri yang bernutrisi dengan harga yang dipatok sesuai anggaran. Nah kalau kita kan menyediakan pangan, tetapi harganya itu tergantung kepada nilai tukar, tergantung harga internasional, tergantung apakah logistiknya lancar atau tidak. Nah kalau ini seperti yang dilakukan oleh saya hanya menganggarkan sekian, maka harus produksi dalam negeri, menjaga harga sehingga anggarannya tidak bengkak. Beda sekali. Perspektifnya tadi loh. Jadi tidak hanya sekedar ngomong produksi, tapi ini bahkan kemarin tuh ada teman yang ngomong itu bukan hanya problemnya bukan hanya sekedar ngomong produksi, ngomong swasembada diartikan ketersediaan di gudang Bulog itu parah sekali, bukan tingkat berapa sawah yang dibuka atau petani yang terlibat gitu. Karena fakta-fakta itu kan ternyata pada turun semua gitu. Jadi artifisial sekali gitu. Kita perlu membedah. Kita tadi aja masih asumsinya kita percaya dengan angka lagi-lagi ya. Tapi kalau kemudian ternyata angkanya juga perlu kita lakukan koreksi ulang atau kita diskusikan lagi, wah itu lebih masalah besar lagi. Gitu. Kalau soal ketahanan yang lain, soal energi, soal ketahanan apalagi pangan, energi, satu lagi apa? Kalau ketahanan energi itu memang kembali lagi, itu bukan masalah yang ditimbulkan pada saat sekarang. Tapi itu sudah turunan ya. Wah, udah puluhan tahun. Sama dengan tadi yang kita diskusikan tadi. Itu sudah karena kesalahan berbagai pemerintahan yang tidak peduli dengan kebijakan kedaulatan energi atau kecukupan energi tadi. Jadi kalau misalnya ketahanan energi BBM kita hanya sekian hari, tentu tidak bisa dengan membalik tangan. Tapi ada hal positif misalnya sekarang ini kerjasama jangka panjang dengan banyak produsen minyak. Menurut saya itu langkah kecil yang sudah dilakukan, Mas. Karena kalau tiba-tiba akan 1 bulan cadangannya, kita tentu perlu membangun tangki, kita perlu yang itu kita perlu waktu. Tapi kalau itu arahnya sudah menuju ke situ, artinya okelah kita cuman katakan hanya 7 hari. Tetapi 7 hari itu tidak pernah berkurang gitu. Nah, itu oke, gitu. Paling enggak itu satu langkah sudah harus dilakukan. Nah, sekarang kalau kita mau B50 itu kita ngomongnya harusnya lebih luas. B50 itu apakah dari existing lahan yang sudah ada atau harus ekspansi lagi, itu kita sudah satu diskusi lagi. B50 itu ataukah hanya dikerjakan oleh yang besar-besar, atau ini sama dengan tadi minyak goreng, ini bisa dikerjakan oleh yang kecil-kecil dan menengah,
Nah, itu kan kita bisa menyelesaikan satu masalah, satu program bisa menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Itu baru kita bicara energi terbarukan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan. Makanya karena detailnya itu ada di mana itu? Saya penasaran banget soalnya dengan sumber-sumber energi baru ini kan, Ya. green energy. Ya. Karena kita kan sebenarnya potensinya Betul. luar biasa sekali. Hanya ngomong minyak biodiesel aja, Ya. itu kan kemungkinannya bisa pengembangannya itu kan banyak sekali. Belum lagi yang lain-lain kan, yang solar, yang oke lah sekarang ini untuk mengurangi impor energi gitu, oke. Tapi sebaiknya jangan cuman mengurangi impor energi, tapi juga itu create job, itu juga create value added gitu ya, sekaligus. Kalau hanya ngomong impor energinya jadinya yang diberi manfaat hanya beberapa orang tadi kan. Nah, dan juga hanya mungkin kita benefitnya hanya pada anggaran. Padahal itu bisa untuk benefit-benefit yang lain. Tadi kalau memang ada desain kebijakan yang lebih komprehensif. Terakhir ngomong posturnya, kita masih akan ditopang tentu saja dengan utang. Pasti, Mas. Dengan sistem yang defisit, meskipun kemudian defisitnya katanya bisa dipatok cuma 2,4 dari PDB, masih di bawah 3%, tetapi tentu saja nggak menyelesaikan bahwa kita tiap tahun utangnya akan terus bertambah. Pandangannya Bu Hendri gimana? Satu hal mungkin tentang defisit yang akan disiplin itu mungkin kita agak rilis ya, karena tadinya kita khawatir kemudian defisitnya ini yang akan diperlonggar. Tapi kalau udah dipastikan akan tetap sesuai undang-undang di bawah 3%, bawahnya 2,4, ini mungkin satu hal positif. Sekarang tinggal kita masih harus utang lebih dari 774 triliun, sementara tadi surat utang kita harganya makin lama makin mahal. Nah, artinya bagaimana kita mengkawinkan antara cara mencari pendanaan dengan cara membelanjakan. Ini kan kayaknya dua hal yang berbeda. Belanja akan tetap saja, yang penting nanti pakai cara bagaimana pembiayaannya. Padahal solusinya bisa dua. Biar cari uangnya nggak banyak-banyak karena sekarang biaya modalnya tinggi, maka belanjanya itu yang harus diefisienkan. Nah, itu yang kayaknya tuh atau ditingkatkan kualitasnya kan belanjanya. Ya, tadi itu loh Mas. Jadi menyatukan anggaran-anggaran yang ada. Jadi MBG tidak ngambil dari anggaran pendidikan, tapi MBG adalah integrasi dari anggaran-anggaran yang related. Misalnya anggaran dari Kementerian Perindustrian untuk membangun industri-industri kecil. Maka industri kecilnya yang akan dibangun adalah yang itu akan menjadi market bagi MBG. Anggaran di Kementerian UKM untuk create entrepreneur, maka entrepreneurnya adalah entrepreneur yang untuk MBG. Kan itu sama aja. Dikumpulkan tetapi untuk program MBG sama-sama. Kita membuat wirausahawan muda yang banyak, apa? Ambil lagi dari pos-pos lain yang itu bisa diintegrasikan. Misalnya, Kementerian Pertanian, apa ini? Peternakan untuk MBG. Sama aja, Mas. Jangan kemudian MBG butuh sekian juta telur, oke. Dan antara investasi bersama dengan China untuk membangun peternakan ayam untuk MBG. Itu yang jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan begitu. Jadi tidak di breakdown benar-benar ini bagaimana masyarakat bisa terlibat gitu, tapi bagaimana programnya bisa terlaksana. Untuk utang itu kemudian beban bunganya itu kita seberapa tolerir Bu bisa untuk kemudian membayar. Karena kan kemarin lembaga rating sudah ada yang bilang kita outlook-nya negatif, artinya debt service ratio kita juga sudah semakin berat gitu. Sampai seberapa jauh kita bisa mentolerir belanja yang ugal-ugalan ini? Indikatornya itu ada macam-macam. Sekarang yang pemerintah gunakan itu ada indikator rasio utang terhadap PDB itu yang untuk OECD. Bukan seperti negara kita yang kita bahkan DSR-nya itu, debt service ratio-nya, karena ekspornya itu tidak berkembang dengan cepat, maka kemampuan kita bayar utang itu kecil. Tapi di sini kita nggak digunakan tadi DSR-nya. Jadi kemampuannya cuma frontier market gitu ya, tapi profilnya pakai OECD gitu. Jadi akhirnya kan kita menggunakan tidak konsisten
penggunaan indikator keamanannya tadi itu tidak konsisten. Harusnya konsisten lah. Jadi kalau memang kita itu yang paling penting ya untuk negara berkembang seperti kita DSR. Pada saat kita nggak bisa jualan banyak ya jangan utang banyak kan gitu. Sebenarnya kan begitu kan gampangnya. Kalau kita ada rumah tangga yang jualannya aja nggak bisa, mosok utang terus gitu. Nah itu yang mungkin perlu ada koreksi, tapi ya memang sayangnya tidak jadi satu antara kebijakan fiskal dalam revenue dan dalam spending. Nah, harusnya ini yang jadi satu. Terakhir kemarin juga ada kemampuan membayar pajak kita, target pendapatan dari pajak tahun depan masih tumbuh gitu. Ya, targetnya tumbuh cukup. Tetapi apakah itu kemudian mencerminkan kemampuan apa istilahnya? Kemampuan masyarakat membayar pajak, karena di komponennya itu PNBP-nya justru menurun. Kan yang dijanjikan pemerintah kemarin dengan rame-rame membuka DSI ekspor komoditas, ekspor energi di satu pintu itu kan katanya mau ngejar pajak-pajak pendapatan bukan pajak dari non pajak kan. Iya. Hari ini mana ketika PNBP-nya malah targetnya menurun? Gimana menjelaskan? Secara realistis itu kan belum bisa juga dengan cepat direalisasikan untuk tahun depan, Mas. Bahwa itu potensi, yes. Tetapi untuk realisasi tahun depan, kita bicara tahun depan, kalau kemudian di dalam RAPBN itu kok porsinya belum besar, ya memang ini memang perlu mekanisme, kita. Jadi kalau semestinya tadi kalau dijadikan satu, pajak itu kan sebenarnya sifatnya kontraktif ya terhadap ekonomi ya. Jadi semakin didorong dalam mendorong penerimaan pajak tanpa dengan sistem yang adil, tanpa lewat pajak yang paling adil, nah itu justru kerugian bagi ekonomi gitu karena tidak akan bisa lari gitu. Nah, jadi makanya balik lagi kalau saya selama belanja dan penerimaan itu kebijakannya tidak bareng, ya itu nggak akan bisa. Karena Menteri Keuangan itu bukan kasir loh ya. Dia Menteri Keuangan, dia yang harus mengontrol pengeluaran maupun penerimaan. Ya makanya memegang kekuasaan fiskal itu kan harusnya di sana. Ya. Padahal satu lagi itu yang belum dikerjakan, memainkan instrumen fiskal untuk mendorong sektor real itu belum dikerjakan. Belum ada sama sekali ya. Itu belum dimainkan secara maksimal. Padahal itu unlimited strategi yang tidak ada batasannya. Apa kira-kira yang menurut Ibu paling gampang yang itu kemungkinan ada leverage-nya? Banyak sektor-sektor kan permasalahannya beda-beda, Mas. Ada yang satu itu permasalahannya itu ada pada pajak impor, yang satu pada pajak ekspor, yang satu pada kuota, yang satu. Nah, ini kalau itu diselesaikan, dia tidak jalan karena pajak ekspornya atau pajak impornya. Udah diselesaikan aja itu dulu, biar mereka gerak. Tapi ini kan seolah-olah karena saya harus ada income yang harus naik, itu dipegang, nggak mau tuh melepas dulu. Jadi seolah-olah semua tuh harus penerimaan itu di depan. Padahal kalau itu bergerak kan itu nanti akan lewat PPh-nya kan. Nah gitu. Jadi yang didorong bukan PPh-nya tetapi pajak-pajak yang ada yang langsung berdampak kepada ekonomi tadi. Dan itu yang justru semakin memberatkan daya beli macam-macam. Ya, itu macam-macam sih. Jadi ekonomi tidak bergerak ya mereka kemudian tidak akan ekspansi, akan ada PHK, spending rumah tangga juga akan turun gitu. Terakhir, responnya terhadap dua pelaku usaha sama investor asing. Gimana kira-kira pidato nota keuangan kemarin? Tangkapannya dari pelaku usaha sama investor asing ini. Kalau bagi pelaku pasar ya, dalam maupun luar negeri, ini yang mereka tunggu itu adalah manajemen kebijakan, Mas. Satu pilihan kebijakan, konsep kebijakan. Yang kedua adalah manajemen kebijakannya itu. Tapi heavy-nya itu pada manajemen kebijakan. Karena ini kayaknya itu ada distrust dari pemerintah. Distrust terhadap siapapun. Bahkan distrust terhadap institusi yang dimiliki oleh pemerintah. Maksudnya? Tidak percaya dengan institusi yang ada. Sehingga mending bikin institusi baru, bukan mengoptimalkan institusi yang ada. Kampus banyak banget, tapi tidak percaya, sehingga bikin kampus lagi.
Ini tidak percaya dengan lembaga yang sudah ada, bikin lagi. Nah, ini kan yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi tidak pada pidato angka-angka tadi, tapi sebenarnya yang ditunggu tadi adalah apakah bisa memberikan hope, bisa memberikan harapan terhadap konsep kebijakan yang lebih sustainable dan manajemen kebijakan yang lebih trusted. Itu sebenarnya, Mas, yang ditunggu. Nah, tapi apakah presiden itu percaya bahwa yang ditunggu itu adalah trust-nya terhadap pemerintah, harus membangun trust itu? Nah, saya nggak ngerti. Karena kalau bisa membaca itu, ya, membaca keresahan yang ada di market itu, harusnya itu yang harus dilakukan. Gitu. Kalau dari investor asing, apa yang ekspektasinya yang mereka bisa harapkan dari pidato kemarin? Ya, ini juga investor asing itu kita nggak bisa generalisir sebenarnya, Mas. Kalau kita bicara tentang sektor keuangan yang akan membeli surat utang dengan adanya yield yang makin tinggi, malah semakin senang. Itu pasti itu menjadi peluang ya. Di negara-negara peers kita mungkin cuma 3-4%. Kita kalau 6,9 atau bahkan 7,3%, itu luar biasa gitu. Terus kemudian kalau untuk sektor investor yang di long term return-nya, misalnya di tambang atau di perkebunan, itu kan long term. Mereka nggak masalah, mereka investasi. Karena memang saya tidak related dengan pemerintahan yang sekarang ini atau goncang-ganjing. Mereka tetap akan investasi. Tapi kalau investasi-investasi yang kaitannya dengan kondisi yang sekarang ini, baru mereka wait and see. Entar dulu deh. Gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu pemerintah itu segera membangun kepercayaan. Trust dari investor, trust dari publik, trust terhadap institusi yang sudah dimiliki oleh pemerintah, sehingga tidak akan buang-buang. Kalau trust terhadap pemerintah daerah juga tidak ada, wah, ya sudah yang terjadi sekarang ini. Iya, pemerintah daerah aja sekarang pada kecepet semua. Nah, jadi itu artinya sebenarnya itu intinya tuh apakah pemerintah itu meyakini bahwa yang lack sekarang ini adalah trust. Yang terjadi sekarang ini ada distrust. Nah, kalau tidak menangkap itu, ya langkah yang dilakukan bukan mencari solusi itu. Karena ini terakhir ya, menurut saya kemarin itu saya merasa pribadi kan, terus juga ngelihat ke lingkungan saya, ke masyarakat yang sering saya kontak gitu. Merasa 17-an yang paling tidak bersemangat, Bu. Gitu ya. Sudah secara ekonomi apa macam-macam itu tidak ada perbaikan gitu ya. Waktu pidatonya itu juga saya melihat tidak ada, ya lagi-lagi ya seperti Bu Henry sampaikan tadi, tidak mengadres. Harapannya kan kemudian ya namanya pidato kenegaraan setahun sekali itu kan memberi makna yang sangat penting gitu masyarakat, dan memberi harapan, memberi hope untuk tahun depan itu kemudian ada perbaikan. Tapi sejauh ini ternyata ya tidak ada. Tapi kalau misalnya Kak, saya minta satu diperas satu aja, ada nggak sih aspek positif yang kemudian bisa kita ambil dari pidatonya Presiden di nota keuangan kemarin? Sebenarnya yang satu hal ya, ini pemerintah ini kan sedang ingin mengoreksi. Kalau menurut saya ini ada sisi positifnya, mengkoreksi kesenjangan-kesenjangan ketidakadilan yang selama ini itu terjadi, Mas. Coba bayangkan, SDA yang selama ini diambil dengan tidak adil itu kan sedang akan dikoreksi, kan? Kemudian juga kesenjangan masyarakat itu siapa dapat apa itu sedang akan dikoreksi. Minimal secara pidatonya ya. Niatnya, menurut saya itu niatnya iya. Tetapi kemudian pendekatannya, solusinya itu. Nah, mungkin itu yang menjadi PR. Jadi kalau saya masih punya harapan bahwa ini ingin memperbaiki, tapi tolong memperbaikinya itu jangan justru menimbulkan ketidakpercayaan bahwa kamu sedang akan memperbaiki gitu. Tidak bermaksud membantah itu karena kita sudah di ujung untuk kemudian diskusinya jadi terbatas waktunya. Tetapi saya juga yang bersemangat dengan narasi itu, bahkan ketika dibentuk PKH itu awal itu saya ada optimisme bahwa kemudian ini cara paling cepat untuk kemudian memang merapikan atau memperbaiki tata kelola perizinan pertambangan dan perkebunan. Tapi faktanya ketika itu dieksekusi gitu kan, ada tim Satgas PKH dan sebagainya, ujung-ujungnya jadi Febri dengan emas 74 kilo itu kan gitu kan.
Ini kan jadi kayak semacam, lah ini ada disonansi lagi antara yang diomongkan sama yang Ya dieksekusi gitu. mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh presiden dan timnya ya, bahwa sebenarnya masyarakat itu masih punya sedikit harapan bahwa ini sedang ingin memperbaiki, gitu kan. Tetapi Caranya yang benar dong gitu. nah gitu. Sebenarnya itu kan. Jadi sebenarnya itu yang kita itu juga ngerti, negara paling korup kok kita ini. Jadi memang tidak mudah untuk memperbaikinya, tapi langkahnya itu juga dengan bisa terbaca dengan ini lurus. Nah, Gitu. kalau ada yang diharapkan itu, kalau pidato kemarin itu ya korupsi itu yang paling tegas harusnya. Ya. Pidato gimana cara kita memberantas ini gitu kan. Ya. Cara memberantas sesuatu yang sudah sangat mengakar gitu karena melibatkan semuanya. Tapi ya itulah presiden kita dengan pidato-pidatonya belum di situ. Belum di situ atau masih sibuk dengan yang lain. Ya. Terima kasih banyak Bu Henry. Sama-sama Mas Win. Kita berharap bahwa pidato nota keuangan ini tidak hanya sekedar menjadi semacam lip service gitu ya, tetapi memang ada perubahan. Tetapi sampai sekarang ya memang belum positif, mau gimana lagi. Ya kita tetap mendorong dengan upaya seperti itu. Iya ya, kita kawal terus. Kalau saya pasti nggak akan bosen gitu karena kemudian kebutuhannya memang bukan untuk itu. Tapi dari Bu Henry sendiri mungkin ada yang mau disampaikan penutup? Cukup. Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Ketemu Mas. di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila Mas. Kasih. Terus.